akhir adalah orang yang berani menghadapi fakta dirinya. Angel lagi, santriwan-santriwati, belajar iki. Kalau kamu nggak belajar ini, tafakur ini nggak kamu selami, kamu nggak belajar terhadap fakta diri kamu akan banyak masalah. Kamu akan banyak masalah. Kamu akan diliputi euforia, diliputi oleh perilaku-perilaku formalitas, perilaku-perilaku simbol. Jika kamu tidak berlatih menghadapi fakta diri dan kamu menerima kenyataan fakta diri itu. Kamu sebagai santri, rendah hati bukan rendah diri. Rendah hati sebagai santri, camkan itu sebagai perilakumu. Walaupun kamu anaknya presiden sekalipun, tapi fungsi kamu sebagai santri, ya tempatkan sebagai perilaku rendah hati sebagai santri. Jangan ada kesombongan di dalam sebuah perilaku dan arogan. Jadi orang juga gampang kepo. Saat kita tuh tidak menyadari kehidupan wal yaumil akhir, tadi saya matur akan banyak masalah. Kamu perilakumu kalau pada saat tidak ada jujur, kamu tidak berani merefleksikan diri kamu dengan jujur, dengan terus terang, dengan terbuka, dengan gentle atau terbuka. Gentle, kamu menerima siapa diri kita. Kita masih anak-anak, ya kita akui kita sebagai anak. Umpamakan begitu, saat kita tidak bisa menerima, kamu akan selalu kurang, sangu selalu kurang. Pemberian akan selalu kurang. Mintanya selalu menjadi orang yang peminta-minta, tidak bisa mengukur kebutuhan, keinginannya dipenuhi. Kan gitu. Kita tidak bisa dengan lapang dada, mudah ngeluh, mudah nyalahkan. Nek dadi wong wis gampang ngoreksi orang lain. Ngoreksi sesuatu yang kita terima selalu dikoreksi. Sudah diberi penjelasan tetap nggak bisa menerima. Kemudian ngoreksi kembali. Hidup kita celoko, cilaka. Gampang menilai orang lain. Merasa dirinya itu benar. Itu hidup itu berat. Hidup kita menjadi berat. Hadapilah fakta kita, diri kita. Kalau kemampuanmu per bulan umpamanya begitu, beras itu 15 kilogram umpamanya begitu. Tapi kemudian kamu punya keinginan untuk selalu ngundang tonggo kanan kiri, seneng makan bareng, pesta bareng. Orang mung nek setahun sepisan atau setiap, tapi ben minggu umpamanya gitu kan. Hanya karena ingin berhalusinasi, hanya karena ingin. Itu berarti enggak menempatkan posisi kesadaran sebagai hamba, enggak bisa mengukur diri. Awalnya kayak gitu. Pijakan kita sadar tentang hari akhir diri kita masing-masing, berani menghadapi kenyataan dengan jujur, gentle, terbuka, lapang dada, benar dan adil ya. Itu menjadi pijakan kita untuk membentuk pola pikir, untuk membentuk sebuah struktur kehidupan kita.
dan kultur kehidupan di tengah masyarakat. Jadi kita tahu struktur kehidupan Anda, diri kita masing-masing itu seperti apa. Kemudian kultur kehidupan sosialmu itu bagaimana. Kamu akan mengetahui ini jika kamu telah di dalam sebuah kesadaran pijakan. Yu'minuna billah wal yaumil akhir. Bisa menerima keadaan diri kita masing-masing. Kalau orang yang nggak bisa tuh, aku kok lahir jadi anak kae, anak bapak kae, kok gak jadi anak kae. Wah itu susah, susah. Aku kok nggak lahir anak bupati toh, ya Allah, jenengan ki gak adil. Aku kok jadi anak Pak Tukimin. Aku ki pengen jadi anak Pak Bupati. Wes kacau Gusti Allah, kan begitu. Sekali lagi sebagai diri maka kita iman kepada Allah dan hari akhir. Kalau Anda percaya kepada hari akhirat, maka sejak saat ini bijak terhadap fakta kehidupan kamu. Kamu tuh punya potensi, kembangkan potensimu. Kembangkan. Oke. Kemudian kewajiban sebagai pembuktian perilaku orang yang soleh itu adalah merealisasikan wa ya'muruna bil ma'ruf, merealisasikan kearifan dengan perilaku bijak, perilaku mengenal, perilaku ketaatan makrifat, komunikatif musyawarah ini sering, kemampuan memanage diri dengan satu narasi, kemampuan pengendalian diri atas perilaku ego, kepentingan nafsu. Kalau orang sudah tidak memiliki kemampuan pengendalian diri, hanya emosi yang dikedepankan, itu kita juga akan runyam hidup kita. Kalau kita kembali pada kenyataan, sebenarnya begitu. Tapi kalau ini kan membutuhkan survei. Biasanya orang perempuan dan orang laki-laki itu perbedaan salah satunya. Orang perempuan tuh lebih tahan, menahan lapar daripada orang laki-laki biasanya. Karena perempuan itu cenderung menggunakan intuisi atau perasaan. Dalam berlogika pun juga menggunakan intuisi. Kalau laki-laki cenderung menggunakan logis dalam menggunakan akal, nalar, sama-sama akal, nalar, dan rasional. Tetapi perempuan cenderung ke intuisi, kalau laki-laki cenderung kepada logika. Tapi dalam hal masalah lapar berbeda. Laki-laki itu kalau posisi dia kelaparan itu suruh belajar sulit. Tapi kalau perempuan masih bisa menahan. Seandainya dia belajar masih mengerjakan 2 soal sambil lapar, kalau perempuan bisa. Tapi kalau laki-laki biasanya berhenti. Biasanya. Ayo belajar dulu, makan dulu. Biasanya antara ibu karo anak akhirnya tukaran. Karena anaknya maunya minta makan. Dia marah kalau nggak segera dipenuhi. Makanya kalau kita menggunakan perilaku mengenal, oke, kamu makan dulu, setelah makan belajar lagi ya, kan gitu. Itu kelebihan dan kekurangan. Kalau perempuan biasanya
agak bisa kita paksa, selesaikan dulu masalahnya. Nanti kalau sudah selesai, baru makan. Sebab kalau orang perempuan disuruh makan, belajar lagi sulit. Mereka wis makan, kemudian berbicara dan ngerumpi panjang lebar. Nggak selesai. Itu kata survei. Survei begitu. Mbuh tenane kita nggak tahu. Maju perasaan, intuisi. Sehingga pada saat melihat lauk nggak cocok, intuisinya mengatakan nggak cocok, ya sudah, sulit dipaksa untuk makan. Itu biasanya cenderung perempuan. Nek laki-laki, jika enak kita timbangannya aku luwe, kan gitu. Makanya tetap dimakan kalau laki-laki. Kayaknya kan begitu. Makanya kalau perempuan biasanya sayurnya banyak tersisa, kalau laki-lakinya kurang. Kan gitu. Kadang dikai lauke podo, gak nek lawe segotok wong lanang gelem. Sebab sing penting hilangnya rasa lapar. Nek wong wedok luwih becik lapar timbangane gak cocok. Biasanya begitu. Survei. Di jalan tengah kita nggak bahas tentang ini. Ini kan intermezzo. Jadi memerintahkan kita untuk memiliki perilaku makrifat, perilaku mengenal salam, sapa, apa nih? Iya. Salam, sapa, aruh. Ya. Itu ya'muru bil ma'ruf. Perilaku mengenal. Walaupun kita nggak kenal tamu, tapi kita karakter yang kita bangun adalah mengenal. Bukan sok akrab, tapi mengenal. Kemudian wan yahuna adil mungkar. Perilaku hati-hati dan waspada. Mencegah perilaku yang merugikan, yang menyesatkan, dan yang memecah belah. Perilaku kemungkaran itu perilaku tanpa hati nurani. Perilaku yang hanya digerakkan oleh psikologi emosi tanpa nalar dan rasional. Perilaku yang perencanaannya buruk. Kemudian mungkar itu kita mencegah dari perilaku mungkar. Maka kita melakukan perencanaan yang baik dari perilakunya orang-orang yang lupa. Orang-orang yang berwatak karakter kafir, tertutup, jumut, kaku, beku, fasik, berlaku fasik, berlaku munafik, berlaku fasik, tahu tapi sok tahu kemudian sombong, itu kan menjadi fasik, menjadi fasik, munafik, mohon maaf, menjadi munafik. Ini keliru tulisannya. Perilaku fasik, dia nggak tahu, dia nggak kenal, tapi dia sok tahu dan sok kenal. Padahal dia nggak tahu juga nggak kenal, tapi dia sok tahu dan sok kenal, itu orang fasik. Tapi kalau orang yang munafik bisa jadi dia tahu. Tapi ketahuannya dia, pengetahuan yang dia miliki, itu digunakan untuk mengolok orang lain, membodoh-bodohkan orang lain, menjatuhkan orang lain, merendahkan orang lain. Itu orang munafik. Maka kita mencegah dari perilaku mungkar. Wa yusari'una fil khairat. Menjadi orang yang bersegera untuk berbuat kebaikan.
terbuka, lapang dada, nalar dan rasional, sikapnya tulus, ikhlas, tadi sudah kita ya konsisten, bersungguh-sungguh. Ini butuh belajar, semuanya butuh belajar. Mengembangkan potensi hati nuraninya, mengembangkan potensi akal pikirannya, mengembangkan potensinya untuk melakukan perbuatan, menjaga kehidupan sosial dan kehidupan lingkungannya yang baik, dibangun kehidupanmu. Kamu ingin belajar, maka supaya kamu itu nyaman belajar, maka lingkunganmu itu juga dibangun lingkungan yang belajar. Kalau ada orang lain yang belajar, jangan dibully dengan narasi atau oloan. Hari gini sinau, untuk apa? Belajarlah. Bukan karena angka-angka. Belajarlah karena memang kebutuhan. Belajarlah karena kamu sadar sebagai fakir. Belajarlah. Apalagi dalam proses studi dan kamu ikut dan kamu sebagai siswa, peluang untuk belajar. Belajar bukan karena supaya nanti kalau semester bisa menjawab pertanyaan dari guru. Tapi belajar memang kebutuhan kamu. Belajar. Motivasi di dalam diri kamu, belajar memang karena kebutuhan menjalankan perintah Allah. Allah telah memberikan potensi akal kita, potensi mata kita untuk membaca, telinga kita untuk mendengar supaya bisa menyimak. Maka kita belajar memang karena sadar kita sebagai hamba, potensinya dikembangkan dengan cara membaca dan mendengar dan belajar. Maka motivasi yang ada di dalam diri kamu, motivasi keselamatan, itu akan luar biasa. Anak-anakku, segera begitu. Ini yang akhir. Ini kita ambil yang begini saja.